Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengalihkan metrik di Microsoft Excel ya. Nah, perkalian metrik ini syaratnya yaitu jumlah kolom antara metrik pertama dan metrik kedua itu harus sama ya. Begitu juga jumlah barisnya. Nah, perkalian metrik ini sebenarnya tidak begitu sulit ya. Di matematik itu kan ada perkalian metrik. Namun di sini dengan menggunakan Microsoft Excel, berapapun jumlah baris dan kolomnya, kalau misalkan kita memiliki dua metrik itu nanti dikalikan, itu tidak akan sulit dan akan mudah cara mengalihkannya. Bagaimana caranya menggunakan perkalian metrik di Microsoft Excel? Oke, ikuti aja tutorialnya dan lihatlah keindahan alam semesta, bukan hanya sekedar berita belaka. Oke, jadi kita akan belajar perkalian metrik ya. Nah, saya sudah buat sampel di sini. Kalau teman-teman ini penyelesaian matematik kan biasanya kan ada pernah belajar itu bagaimana cara mengalihkan data metrik ya. Nah, ini saya punya sampel yang sangat sederhana. Ini adalah metrik pertama, datanya seperti ini. Dalam metrik kedua, datanya seperti ini. Oke, bagaimana cara perkalian metrik itu? Nah, di sini kita buat dulu misalkan hasil ya kayak gini. Nah, kita buat di sini, kita kecilin dulu seperti ini. Lalu kita buat garisnya, klik kanan, format cell. Lalu pilih untuk bordernya kiri dan kanan aja. Lalu klik OK dan ini tulisannya kita tengahin ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, nah, untuk perkalian metrik itu kita ngalihkan secara silang ya. Yang pertama misalnya ini adalah 2 ya. Ini 2 nanti dikali dengan 2. Hasilnya akan ditulis di sini ya. Berikutnya yaitu 2 dikali 2 nanti ditambahkan dengan 3 dikali 3 ya. Kemudian hasilnya di sini. Nah, untuk hasil di sebelah sini, ini nanti akan mengalihkan yaitu B3 yang ini, angka 2 nanti dikalikan dengan F3 yang ini. Kemudian nanti ditambah dengan C3 dikali dengan F4 gitu ya. Jadi silang-silang gitu ya. Oke, jadi langsung aja misalnya ini formulanya yang cara manual ya. Sama dengan ini adalah perkaliannya seperti ini ya. 2 ya, kemudian nanti dikali dengan E3 2. Oke. Nanti kita tutup kurung kemudian ditambah. Nah, ditambah dengan berapa? Yaitu ditambah dengan yang ini ya, C3. Kemudian kita kali dengan E4 ya. Nah, ini kan silang ya. Ini secara horizontal dan kita kalikan secara vertikal kayak gini. Kemudian tutup kurung, nah kita enter hasilnya adalah 5. Oke. Nah, untuk yang kedua, ini baris kedua ini kita kalikan juga yaitu, nah ini saya contohin lagi, ini adalah contoh manualnya ya. Sebelum kita menggunakan Excel, kita contohin manual dulu. Nah, yang keduanya adalah kita kalikan antara yang ini ya. Yang ini B berapa ini? B4 yang ketiga. Kemudian kita kalikan dengan ini. Oke. Lalu kita tutup kurung, kita tambah dengan perkalian antara C4 yang ini, kemudian kita kali dengan yang E4 yang ini. Oke. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya adalah 8 ya. Oke, yang ini yang kita sudah dapatin yang ini, yang kedua yang ini ya. Dan di sini hasil untuk mendapatkan yang kolom kedua ini yaitu sama dengan, nah ini perkalian yang ini yaitu kita kalikan antara B3 ya, ini B3 kemudian kita kalikan dengan B3 dikalikan dengan F3 ya. Kemudian kita tutup kurung dan kita tambahkan antara perkalian antara C3 yang ini. Oke. Kita kalikan dengan yang F4 yang ini. Oke, lalu tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 8 ya. Oke. Yang ini sudah dapetin, ini juga sudah dapat. Sekarang ini yang ini. Nah, sekarang yang terakhir yaitu penjumlahan perkalian antara yang B4 yang ini ya. B4 kemudian kita kalikan dengan yang ini. Oke, lalu tutup kurung, kita tambahkan perkalian antara C4 yang ini, oke, lalu dikali dengan yang ini ya, berapa ini F4 ya.
Oke, lalu kurung enter. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 58813 ya. Nah, kalau cara manual seperti ini kan agak susah ya. Kita harus teliti ya. Sebenarnya tidak sulit ini, tapi harus teliti ya perkaliannya. Kadang-kadang kita mengalihkannya ini dengan ini, kemudian tambahan ini dengan ini ya, lupa gitu ya. Nah, di Excel itu ada cara cepat ya. Kita menggunakan cara Excel. Ini hasil manual ya, manual. Oke, manual. Ya, sorry ini manual. Nah, sekarang kita coba dengan cara otomatis. Cara otomatis. Oke. Cara otomatis kita buat di sini, kita geser dulu, kita buat kayak gini dulu ya. Oke, klik kanan, format cell, pilih border, left dan right saja, kemudian oke kayak gini. Lalu kita tengahin ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, ini cara otomatisnya sangat gampang sekali, yaitu kita blok aja di sini ya. Nah, kita tuliskan sama dengan mmult ya. Apa dibacanya ya? mmult ya, mmult gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk sinteksnya ini si array pertama tinggal blok aja kayak gini. Oke, lalu titik koma atau koma ya, tergantung regional setting kalian ya. Nah, untuk array kedua berarti kita ngambil yang ini aja. Oke, kalau sudah kayak gini gampang, tinggal Ctrl Shift Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, 58813 sama ya. Nah, ini cepat ya. Ini dalam hitungan berapa detik sudah dapat. Tapi kalau cara ini selain ya ribet juga ya, harus teliti juga kan, agak susah. Oke, kayak gitu ya. Ini cara otomatis dengan menggunakan fungsi mmult ya, mmult. Oke. Nah, kalau misalkan metriknya seperti ini bagaimana gitu ya. Misalnya seperti ini metriknya ya, kita buat di sini, klik kanan, format cell, kita pilih yang ini ya. Kemudian oke, lalu klik kanan. Nah, kita buat dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana ya gitu ya. Misalnya seperti ini ya, kita kalikan yang 3 ya. Kita buat yang 3 ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Yang ini aja. Ini misalnya 21422 ya. Oke, kelebihan ya ini. Lalu misalnya ini adalah 2124. Oke. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Ini misalnya ada tambahan lagi metriknya 2, misalnya 3, 2. Nah, ini misalkan kayak ginilah, kita buat sampelnya yang gini. Nah, perkalian seperti ini bagaimana metriknya atau hasil perkaliannya gitu kan ya. Ini kita format cell, kemudian pilih left, right, kemudian oke. Nah, kita tengahin ya, kita tengahin secara gini. Oke. Bagaimana perkalian metrik seperti ini? Nah, untuk perkalian metrik seperti ini gampang ya, gampang sekali. Dengan fungsi ini, dengan fungsi mmult itu akan lebih cepat ya. Kalau teman-teman menggunakan cara manual ini sangat ribet, harus teliti dan harus hati-hati ya. Nah, untuk cara otomatis kita blok aja segini ya. Nah, kita buat mmult ya, mmult. Oke. Untuk array pertama seperti biasa kita blok kayak gini, array keduanya kita blok kayak gini. Oke. Lalu Ctrl Shift Enter. Oke, sudah dapat hasilnya ya. Nah, bagaimana kalau enak-enak ini? Berarti ini kelebihan kan gitu ya. Oke, kelebihan. Nah, untuk kelebihan ini berarti kita ngambil 1 2 3 4 kolom, kemudian ke bawahnya 1 2 3 4 ya. Oke, berarti 4 kali 4. Sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Jadi mmult ya, mult. Kemudian array pertama, kemudian titik koma, array kedua. Ctrl Shift Enter. Oke, sudah jadi hasilnya ya. Kalau sudah kayak gini tinggal format cell, kemudian di sini pilih border left, right, kemudian tutup. Oke, sudah dapat hasilnya ya. Kita tengahin aja di sini. Nah, oke, cakep ya. Nah, ini sangat cepat. Nah, ini perkalian. Nah, ini kayak gini ya. Ini adalah hasil. Nah, jadi fungsi mmult ini kita bisa menghitung perkalian secara metrik ya, metrik pertama, kedua, dan seterusnya bisa ketiga ya. Ini kita bisa hasilnya secara otomatis tanpa harus manual satu persatu kayak gini ya. Oke.
Oke, saya kira ini aja videonya. Nah, dan kita akan aplikasikan fungsi mmult ini ya, mmult ini untuk contoh atau sampel yang lebih nyata di kasus-kasus Excel ya. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Lihatlah keindahan alam semesta, bukan hanya sekedar berita belaka.